Halo, selamat datang ke channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Salvador yang baru saja dirilis di tahun 2024 ini dan dibintangi oleh Scott Speedman yang berperan sebagai John, Jordana Brewster sebagai Sarah, Addison Timlin sebagai Alisa, dan Lawrence Fishburne sebagai Emmett. Saya sarankan kamu tidak skip video ini sampai selesai agar bisa mengerti mengenai alur ceritanya yang sangat mengejutkan. Oke, daripada penasaran filmnya akan seperti apa, yuk kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya. Di awal film, sepasang suami istri bernama John dan Sarah sedang berdiskusi untuk mengecat kamar anak mereka yang akan lahir dalam beberapa bulan. John sendiri adalah seorang arsitek, sedangkan Sarah bekerja sebagai seorang dosen di sebuah universitas. Mereka sangat bahagia karena program bayi tabung yang mereka lakukan rupanya berhasil dan Sarah akhirnya hamil. Keesokan harinya, Sarah dan John pergi ke tempat kerja mereka masing-masing. Sarah pergi ke kampus untuk mengajar dan John pergi ke kantornya untuk mendesain rumah-rumah klien bersama teman-temannya. Sarah yang baru saja selesai mengajar lalu kembali ke apartemen mereka untuk beristirahat. Ketika sedang bermain piano, Sarah tiba-tiba merasakan sakit di perutnya. Dia lalu segera menelpon suaminya John untuk membawanya ke rumah sakit, tapi tidak diangkat karena John masih sibuk bekerja. Begitu melihat banyak panggilan tak terjawab di HP-nya, John lalu segera pergi ke rumah sakit untuk menemui Sarah di sana. Tapi John sudah terlambat. Rupanya Sarah kehilangan bayinya. John lalu berusaha menguatkan istrinya itu dan memeluknya. Sarah yang masih terpukul dengan apa yang baru saja terjadi dengannya lalu mengatakan kepada John kalau apartemen tempat tinggal mereka sekarang masih membuatnya trauma dan mereka harus pindah ke rumah baru untuk memulai semuanya dari awal. John setuju dengan ide Sarah dan mereka pun mulai berkeliling untuk mencari rumah yang mereka impikan. Setelah sebulan berkeliling dan tidak kunjung mendapat rumah yang mereka idam-idamkan, seorang developer rumah yang juga teman mereka bernama Jenny lalu menyarankan kalau mereka harus bertemu dengan temannya yang juga seorang developer senior di kota itu bernama Emmett. Mungkin dengan Emmett, Sarah dan John akhirnya bisa mendapat rumah yang mereka impikan. Sarah dan John lalu pergi ke rumah Emmett yang berada di pinggiran kota. Rumah Emmett sangat besar dan memiliki halaman yang sangat luas. Begitu sampai, Emmett sendiri yang menyambut John dan Sarah. Dia lalu mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. John dan Sarah lalu menceritakan tentang kesulitan mereka untuk mencari rumah yang sesuai untuk masa depan yang telah mereka rencanakan. Dan seperti seorang developer yang handal, Emmett tidak langsung mengajak mereka berkeliling untuk mencari rumah yang dijual, tapi malah mengajak John dan Sarah untuk menikmati makan malam bersama di rumahnya. Mereka lalu mulai mengobrol dan John merasa Emmett seperti bisa membaca kepribadian mereka. Emmett mengatakan kalau dia tahu dengan John yang suka penasaran dengan sesuatu dan susah untuk dihentikan, serta Sarah yang adalah seorang pemberi solusi handal. John dan Sarah hanya mengangguk sambil menikmati minuman yang Emmett berikan pada mereka. Setelah makan malam selesai, Emmett lalu membawa mereka untuk melihat-lihat ruangan tengah rumah itu, di mana dia menyimpan banyak barang-barang yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Emmett lalu menanyakan bagaimana jika rumah itu menjadi milik Sarah dan John, karena mereka sendiri yang mengatakan membutuhkan awal yang baru dalam kehidupan keluarganya dan mungkin saja rumah itu bisa menjadi awal yang bagus. Emmett lalu menawari John dan Sarah untuk menginap di rumahnya pada malam itu, dan keesokan harinya dia akan mencarikan rumah yang tepat untuk mereka. John awalnya menolak, tapi Sarah lalu membujuk John agar mereka bisa menginap di rumah itu. Keesokan paginya, John dan Sarah ingin berpamitan lalu mencari Emmett di sekitar rumah tapi tidak menemukannya. Mereka hanya menemukan sebuah surat yang ditinggalkan Emmett di ruang makan. John lalu membacanya dan isi surat itu adalah Emmett paham dengan apa yang Sarah dan John inginkan, yaitu sebuah awal yang baru. Dan dia ingin membantunya dengan memberikan rumah itu pada mereka. Tapi dengan syarat John dan Sarah tidak boleh membuka pintu ruang bawah tanah. Dan jika syarat itu dilanggar, maka Emmett akan kembali mengambil rumah itu dan perjanjian mereka pun batal. Setelah membaca surat itu, John dan Sarah tentu saja kaget. Tapi di lain sisi mereka senang karena rumah sebagus itu akan menjadi milik mereka. John dan Sarah lalu pergi ke samping rumah untuk melihat pintu ruang bawah tanah yang diceritakan Emmett. John penasaran dengan apa yang ada di bawah sana karena tidak mungkin ada orang yang mau memberikan sebuah rumah mewah dengan syarat yang aneh seperti Emmett. Tapi Sarah meminta John untuk tidak perlu terlalu memikirkan hal tersebut dan melihat kenyataan kalau rumah impian mereka sudah ada di depan mata. Di tengah perdebatan itu, Jenny datang untuk meminta surat kepemilikan rumah dan John pun langsung menanyakan apa sebenarnya maksud Emmett sehingga memberikan mereka rumah sebagus itu secara cuma-cuma. Sarah yang melihat John sudah mulai ngelantur lalu mengajaknya untuk berbicara.
Sarah lagi-lagi meyakinkan John untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Mereka hanya perlu tinggal di rumah itu dan tidak perlu pergi ke ruang bawah tanah. Kehidupan mereka akan jauh lebih baik di sana, dan program bayi tabung mereka bisa kembali dilanjutkan. John akhirnya tenang dan menandatangani surat kepemilikan rumah itu dari Emmett kepada dirinya. Sarah sangat senang dan langsung memeluk John karena rumah itu akhirnya menjadi milik mereka. Mereka pun mulai berkemas dan memindahkan barang-barang mereka dari apartemen ke rumah itu. Untuk merayakan kegembiraan mereka memiliki sebuah rumah baru, John dan Sarah lalu sepakat untuk membuat pesta dan mengundang teman-teman mereka. Teman-teman kantor John datang dan memuji rumah barunya yang sangat bagus. Dan pesta itu juga didatangi oleh Alisa, mantan pacar John. Di tengah pesta, John lalu pergi ke dapur untuk menemui Alisa. Di sana dia menyampaikan keprihatinannya pada John yang baru saja kehilangan bayinya. John meminta Alisa untuk tidak menemuinya lagi dan ekspresi Alisa seperti kecewa. John lalu meninggalkan Alisa karena rupanya ada seorang pria asing yang tidak diundang datang ke rumah itu. John lalu menemuinya dan pria itu hanya mengatakan kalau John harus membakar rumah itu sebelum semuanya terlambat. Setelah mengatakan itu, pria itu langsung pergi begitu saja. John dan Sarah merasa heran dengan apa yang terjadi dan mereka bertanya-tanya apakah rumah itu memiliki rahasia kelam di dalamnya. Keesokan paginya, Sarah yang ingin pergi ke kampus lalu bertemu dengan seorang wanita yang juga tinggal di daerah itu bernama Catherine. Setelah memperkenalkan diri, Catherine lalu pamit dan berharap semoga Sarah dan John bisa bertahan di rumah itu. Tentu saja kata-kata Catherine membuat Sarah bingung apalagi setelah kejadian pada malam sebelumnya. Tapi dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Sementara itu di kantor, John yang baru saja datang lalu diminta ke ruang HRD karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Rupanya Alisa menuduh John telah melakukan pelecehan seksual padanya. John tidak terima dengan tuduhan itu dan bingung dengan apa yang harus dia sampaikan kepada Sarah ketika dia pulang nanti. Sampainya di rumah, John bertemu dengan istrinya di ruang tengah dan Sarah pun menanyakan tentang pekerjaannya. John lalu berbohong dan mengatakan kalau semua baik-baik saja karena dia tidak mau Sarah tahu tentang tuduhan pelecehan yang ditujukan padanya. Untuk menenangkan diri, John lalu pergi ke beranda rumah dan terus memperhatikan ruang bawah tanah yang dikunci dan teringat akan perkataan teman-temannya dan Alisa tentang ruangan di bawahnya. Scene lalu berlanjut. Seperti biasa, Sarah sedang bersiap untuk pergi ke kampus dan John yang sedang menjalani masa penangguhannya memutuskan untuk tinggal di rumah saja dan berolahraga. Dia lalu menghubungi salah seorang sahabatnya di kantor bernama Stephen untuk membicarakan mengenai kasusnya. Stephen menyarankan agar John segera menyampaikan tentang kasusnya kepada Sarah, karena semakin lama dia merahasiakannya maka akan semakin buruk. John semakin bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dia lalu kembali melihat ruang bawah tanah rumah itu dan semakin penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. John lalu mengambil linggis dan mencoba membuka paksa pintu ruang bawah tanah itu tapi tidak bisa. Pada malam harinya ketika makan malam, Sarah mengatakan kalau dia ingin mengecat kamar untuk bayi mereka di akhir pekan. Dan Sarah yang melihat John seperti orang linglung lalu memintanya untuk jujur dan menyampaikan apa yang John pikirkan. John lalu kembali membahas mengenai ruang bawah tanah dan apa yang sebenarnya disembunyikan Emmett di bawah sana sehingga mereka tidak boleh membukanya. Tapi Sarah melarangnya untuk pergi ke sana, karena jika mereka pergi ke sana maka rumah itu tidak akan menjadi milik mereka. Sarah lalu pergi meninggalkan John sendirian. Keesokan harinya setelah berolahraga, John lalu menghubungi Alisa melalui pesan suara karena dia ingin bertemu untuk membahas masalah mereka. Setelah itu dia lalu masuk ke dalam rumah dan memperhatikan ruangan penyimpanan di bawah tangga yang mungkin saja terhubung dengan ruang bawah tanah. John lalu pergi ke dinas perumahan kota untuk mencari tahu desain awal rumah itu, dan dia mendapat informasi kalau pemilik sebelumnya yaitu Paul McManus juga melakukan hal yang sama. John heran karena dia merasa kalau rumah itu adalah milik Emmett dan bukan Paul. John lalu pergi dan semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya ada di ruang bawah tanah rumah itu. Setibanya di rumah, John lalu melihat secara seksama desain rumah itu. Dia lalu pergi ke bawah tangga dan mencoba membuka jalan ke ruang bawah tanah. John lalu membuat lubang kecil dengan bor untuk melihat suasana di ruang bawah tanah. Tapi sebelum dia menemukan apa yang dia cari, John mendengar suara mobil Sarah yang baru saja pulang dan segera kembali ke lantai atas. Dia lalu berpura-pura bekerja karena dia tidak ingin Sarah tahu apa yang baru saja dia lakukan. Pada malam harinya ketika John sudah tidur, Alisa lalu menelpon. John lalu turun ke lantai bawah dan berbicara kepada Alisa kalau mereka perlu bertemu dan membicarakan masalah mereka. Alisa lalu setuju untuk bertemu di parkiran esok harinya saat jam makan siang. Scene lalu berlanjut. Keesokan harinya, John bertemu dengan Alisa di parkiran tempat mereka biasa bertemu. Alisa mencoba membujuk John untuk kembali padanya dan meninggalkan Sarah. Tapi John menolak dan mengatakan kalau dia mencintai Sarah dan tidak mungkin meninggalkan istrinya itu untuk Alisa.
Mendengar itu, Alisa menjadi marah dan mengancam John kalau dia akan memberitahu tentang perselingkuhan mereka pada Sarah. John marah dan mengancam akan membunuhnya jika Alisa berani melakukan itu. Tapi Alisa tidak takut dan langsung meninggalkan parkiran. John bingung dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Untuk menjernihkan pikirannya, dia lalu pamit kepada Sarah untuk olahraga, meninggalkan Sarah sendirian yang sedang mengecat kamar untuk bayi mereka. Sarah yang sedang mengecat kamar tiba-tiba merasa mual dan langsung pergi mengambil tes pack untuk memastikan apakah dia hamil atau tidak. Sarah lalu pergi ke kamarnya dan dia sangat senang begitu dia mengetahui kalau dia sudah hamil. Secara tidak sengaja, tes packnya terjatuh ke lantai dan Sarah menemukan dokumen yang dibawa John tentang desain rumah itu dan dia langsung tahu kalau John masih berusaha mencari jalan ke ruang bawah tanah. Sarah lalu pergi ke sana dan menemukan ruang bawah tanah yang terbuka dan ingin memeriksanya. Tiba-tiba saja Alisa datang ke rumah itu untuk menemui Sarah. Dia terus memanggil Sarah tapi Sarah tidak mendengarnya karena dia sedang berada di ruang bawah tanah. Alisa lalu pergi ke lantai 2 dan masuk ke kamar Sarah dan menemukan tes pack milik Sarah. Alisa kecewa karena dengan kehamilnya Sarah pasti membuat John tidak akan kembali lagi dengannya. Setelah berolahraga dan ingin kembali ke rumah, John kembali menelpon temannya Stephen untuk meminta saran atas kasusnya. John yang sedang memarkirkan mobilnya lalu melihat mobil Alisa yang melintas dari arah rumahnya. John lalu mengejar mobil itu tapi dia kehilangan jejak Alisa. Setelah berputar-putar dan tidak menemukan Alisa, John baru pulang ke rumah pada malam harinya dan menemukan Sarah yang sedang duduk termenung. Sarah lalu mengatakan kalau dia hamil dan John sangat senang mendengar kabar itu. Sarah juga mengatakan kalau dia sudah tahu tentang John yang masih mencoba masuk ke ruang bawah tanah. John lalu meminta maaf dan langsung menutup papan yang dia sempat buka. Sarah lalu minta John untuk berjanji tidak akan lagi pergi ke sana. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan proyek mengecat kamar. Tiba-tiba saja John mendapat telepon dari bagian HRD bahwa penyelidikan yang dilaporkan Alisa sudah selesai dan mereka memutuskan kalau John tidak bersalah dan bisa kembali bekerja. John senang mendengar hal itu karena semua akan baik-baik saja pada akhirnya. John lalu pergi ke kantor dan disambut oleh temannya Stephen. Stephen senang karena John bisa kembali bekerja. John lalu menanyakan tentang Alisa kepada Stephen, tapi Stephen mengatakan kalau Alisa tidak bisa dihubungi dan seperti menghilang. Pada malam harinya setelah pulang kerja, John dan Sarah kembali melanjutkan pekerjaan mereka untuk mengecat. John lalu memindahkan lukisan yang digantung Emmett dan menemukan lubang di dinding. John lalu memeriksanya dan dia kaget begitu mengetahui ada peluru yang tertanam di sana. John dan Sarah lalu berdebat mengenai peluru itu. Sarah menganggap John terlalu berlebihan karena ingin melaporkan hal tersebut kepada polisi. John lalu menceritakan kalau peluru itu mungkin saja berkaitan dengan hilangnya istri dan anak Emmett 25 tahun yang lalu dan mungkin saja Emmett telah membunuh mereka dan menyimpannya di ruang bawah tanah. Sarah lalu minta John untuk tidak cepat mengambil kesimpulan dan melupakan hal tersebut karena mereka harus bersiap-siap untuk menyambut hadirnya calon bayi mereka. Scene lalu berlanjut. Keesokan harinya saat di kantor, John mendapat kabar dari teman kantornya kalau sesuatu yang buruk terjadi pada Alisa. Polisi menemukan mobilnya di sebuah jurang dan mereka akan melakukan penyelidikan karena tidak menemukan mayatnya di sana. Pada malam harinya, Sarah pergi minum wine di restoran bersama tetangganya Catherine. Catherine lalu menceritakan tentang keluarga McManus yang pernah tinggal di rumah itu sebelumnya. Dan juga ketika dia bertemu John saat sedang berolahraga pada saat jam makan siang. Sarah terkejut bagaimana John bisa berolahraga saat seharusnya dia berada di kantor. Sarah juga mengetahui tentang penemuan mobil Alisa di TV yang sudah menjadi berita nasional dan takut John ada kaitannya dengan hal itu. Sarah lalu pulang ke rumah untuk makan malam bersama John dan menanyakan tentang hilangnya Alisa. John hanya mengatakan kalau mereka juga baru saja mengetahuinya hari itu dan ada beberapa polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Merasa ada sesuatu yang janggal dengan suaminya, Sarah lalu memeriksa email dan menemukan email dari HRD tentang masa penangguhan John dan memeriksa riwayat panggilan John yang sempat menelepon Alisa sebelum kejadian. Sarah semakin curiga kalau John adalah otak di balik hilangnya Alisa. John yang belum bisa tidur lalu pergi ke ruang tengah sambil membawa pecahan peluru yang dia temukan tempo hari. Dia lalu memeriksa kotak peluru di pajangan senjata Emmett dan menemukan kalau peluru itu sama persis seperti pecahan peluru yang dia temukan di dinding. John semakin gusar dan menyampaikan hal tersebut pada Sarah agar setidaknya mereka bisa memeriksa apa yang ada di ruang bawah tanah rumah itu. Tapi lagi-lagi Sarah meminta John untuk melupakan semua itu karena mereka bisa kehilangan rumahnya. Di tengah perdebatan itu, dua polisi bernama Stark dan Wayland datang untuk minta keterangan dari John mengenai Alisa. John lalu mempersilahkan mereka masuk dan detektif itu meminta Sarah untuk pergi karena mereka ingin berbicara hanya dengan John. Sarah lalu menunggu di ruang makan sambil menguping pembicaraan mereka. Detektif mulai menanyakan John tentang kapan terakhir kali dia menghubungi Alisa, tuduhan pelecehan seksual yang ditujukan padanya dan kapan terakhir kali dia bertemu dengan Alisa sebelum Alisa menghilang.
John lalu menceritakan dia sempat menghubungi Alisa untuk meluruskan mengenai hubungan mereka dan pertemuan mereka di parkiran yang membuat Alisa marah dan lalu pergi. Polisi lalu menanyakan tentang di mana John saat tanggal 19 Maret di mana Alisa menghilang. John hanya mengatakan kalau dia sedang berada di rumah dan kesaksian itu diperkuat oleh Sarah. Sarah mengatakan kalau mereka baru saja mengetahui tentang kehamilannya dan John memutuskan untuk tinggal di rumah untuk menjaganya sambil menyelesaikan proyek kamar bayi mereka. Karena sudah mendapat informasi yang diperlukan, polisi lalu pamit dari rumah John. John merasa bersalah karena dia tidak menceritakan itu semua kepada Sarah. Sarah hanya mengatakan kalau selama ini dia sudah tahu tentang perselingkuhan John dan Alisa. Dan bunga jasmine yang pernah Alisa bawa sebenarnya adalah singgungan pada Sarah mengenai hubungan rahasia suaminya itu. Sarah rela berbohong pada polisi untuk melindungi John karena dia tidak mau mengorbankan masa depan anak mereka. John mengakui perselingkuhannya dengan Alisa, tapi dia tidak pernah berniat sampai membunuh Alisa seperti yang dituduhkan. Di tengah kegusaran itu, John kembali mencari informasi tentang ruang bawah tanah rumah itu. Dia lalu mendapat informasi dan alamat pemilik sebelumnya yaitu Paul McManus dan segera pergi ke rumahnya untuk menemuinya. Sesampainya di rumah Paul, John menanyakan tentang apa yang sebenarnya tersembunyi di rumah itu. Paul lalu mulai menceritakan kalau dia dan keluarganya pindah ke rumah mewah Emmett dengan harapan untuk memulai hidup baru sama seperti John. Tapi seiring berjalannya waktu, kehidupan sempurna yang mereka impikan nyatanya tidak seperti yang mereka harapkan. Paul menjadi seorang pecandu alkohol dan istrinya berubah menjadi pribadi yang berbeda dan membuat mereka harus berpisah. John merasa apa yang dialami Paul juga terjadi padanya. Karena tidak ingin bernasib sama dengan Paul, John lalu segera kembali ke rumah untuk memperingatkan Sarah. Tibanya di rumah, John lalu pergi ke lantai 2 dan menemukan Sarah yang baru saja selesai mengecat kamar bayi mereka. John memperingatkan Sarah agar mereka harus segera pergi dari sana. Tapi Sarah tidak mau. John yang sudah habis kesabarannya lalu mengambil linggis karena dia ingin membuka ruang bawah tanahnya dan mengakhiri kontrak mereka dengan Emmett. John lalu merusak kunci pintu ruang bawah tanah. Tapi sebelum dia membukanya, Sarah mengambil linggis yang dibawa John dan memukul kepala John hingga membuatnya pingsan. Sarah lalu membawa John ke ruang tengah dan memberikan teh ketika John baru sadar dari pingsannya. Sarah lalu mengeluarkan HP Alisa dari kantongnya dan John pun langsung tahu kalau hilangnya Alisa pasti ada kaitannya dengan Sarah. Sarah lalu mulai bercerita kalau Alisa sempat datang ke rumah mereka diam-diam saat John sedang berolahraga. Sarah yang takut lalu mengambil senjata dan membawanya ke lantai atas. Di sana Sarah lalu meminta Alisa untuk pergi dan tidak lagi mengganggu John dan dirinya. Tapi Alisa malah marah dan mengeluarkan pisau hingga mencoba menyerang Sarah. Sarah yang kaget lalu menembak Alisa sebanyak 3 kali di perutnya. Tapi Alisa tidak langsung meninggal dan meminta Sarah untuk membawanya ke rumah sakit. Bukannya menolong, Sarah malah mencekik leher Alisa hingga membuatnya kehabisan nafas. Sarah lalu mengambil plastik besar dan membungkus mayat Alisa dengan lakban. Setelah itu, dia lalu menyeret mayat Alisa ke ruang bawah tanah dan menyembunyikannya di sana. Untuk menghilangkan jejak, Sarah lalu membawa mobil Alisa ke tempat yang jauh, mengambil HP-nya dan mengirim surat izin ke perusahaan seolah-olah Alisa masih hidup. Tapi Sarah lalu menyadari sesuatu ketika John memindahkan lukisan Emmett. Pecahan peluru yang ditembakkannya rupanya memantul dan tertanam di dinding. Dan Sarah tahu John tidak akan diam saja melihat hal seperti itu terjadi. Sehingga dia memilih untuk menceritakan semuanya dan John tidak perlu lagi pergi ke ruang bawah tanah dan penasaran apa yang ada di sana. Setelah mendengar cerita Sarah, John sampai tidak percaya Sarah bisa melakukan hal seperti itu. John berniat melaporkan hal tersebut kepada polisi. Tapi lagi-lagi Sarah mencegahnya dan mengancam akan menembak John jika dia bersikuras pergi dari sana. Sarah mengatakan kalau polisi tidak akan mencurigainya sedikit pun karena semua petunjuk tentang hilangnya Alisa mengarah pada John sebagai pelaku utama. Sarah lalu memberikan John pilihan. Dia bisa menelpon polisi tetapi tidak ada yang akan mempercayainya, atau tetap merahasiakan semua yang sudah dia ketahui dan melanjutkan hidup bersama Sarah. John akhirnya memilih untuk hidup bersama Sarah dan menganggap semua seolah baik-baik saja. Tidak lama setelah kejadian itu, John dan Sarah lalu menggelar pesta syukuran anak mereka yang akan lahir bersama teman-teman kantor dan tetangganya. Stephen yang datang ke pesta itu memuji John yang bisa melewati tahun terburuk dalam hidupnya. Salah seorang teman Sarah lalu mengatakan kalau ada hadiah yang baru saja dihantarkan kepada John dan Sarah. John dan Sarah lalu memeriksa hadiah itu dan rupanya itu adalah surat dari Emmett. Emmett mengucapkan selamat kepada Sarah dan John yang akan memulai keluarga baru dan menghadiahkan rumah itu bagi mereka. Emmett juga memberikan kunci ruang bawah tanah yang selama ini tidak pernah dia berikan pada siapapun. Mereka lalu saling berpandangan satu sama lain dan berpikir mungkin saja Emmett sudah tahu tentang Alisa yang disimpan di ruang bawah tanah. Ketika akan foto bersama, Sarah tampak sangat bahagia dengan keluarga, teman-teman, rumah, dan hidupnya yang bahagia sekarang. Sementara John tampak murung karena dia tahu itu semua palsu dan tinggal menunggu waktu semuanya akan hancur. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai.
Rating yang diberikan IMDb pada film ini adalah 5,2/10. Silahkan komen di bawah film apa yang mau direview selanjutnya. Klik like dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa semakin maju.